Pernah ada orang sekali lewat celengan depannya. Nah ambil. Boy, nah cari yang paling kecil. 2.000. Kasih masuk. Selesai itu, kasih masuk, tiba-tiba lewat lagi tuh celengan. Ditepuk pundaknya sama anak muda di belakang. Pak. Nah dorong. 100.000. Wih, dalam hatinya ini bapak. Wih, jago nih anak muda. Nak 2.000 jadi si bilang ngang. 100.000. Langsung nak sambut. Nah kasih masuk celengan. Sudah masuk celengan, nah bilangin anak muda. Tapi pak, uang tak tadi tu jatuh dari kantong tak. Apa poe masuk di celengan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilwali. Ini dekat-dekat lagi pilwali. Calon-calon biasanya penampilannya kalah ustad. Pakai sorban, pakai gamis, oh luar biasa. Islam pencitraan. Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian bukan pemerintah. Musuh kalian bukan ulama. Musuh kalian kata Allah adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan pada saat seperti ini kita dalam masjid, jangan pikir tidak ada setan yang berkeliaran di tempat kita ini. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, Pak Ismu Ketua Takmir Masjid Nurul Majid Gumer Gunung Merapi, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini ibarat taman, dan dia akan bagus kelihatan. Taman ini akan cantik kelihatan kalau ada bunganya. Witawa luasnya pekarangannya Ustaz, tamannya luasnya, tapi tidak ada bunganya. Cantik apa tidak? Tidak. Luas tamannya Ustaz, 1 hektar pekarangan rumahnya, tapi tidak ada bunganya, gersang, tidak ada rumput sama sekali. Bagus atau tidak? Tidak. Maka kalau dunia ini mau bagus, dunia ini mau cantik, dunia ini mau kokoh, maka harus dihiasi tanaman-tanaman. Tanaman apa? Ada 5. Kalau mau dunia ini baik, dunia ini nyaman dihuni, Makassar ini enak dihuni, maka harus ditanami 5 hal. Yang pertama, bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau hidup di Makassar ini mau nyaman, maka harus banyak dakwah, harus banyak syiar, dan syiar dan dakwah itu harus bisa hidup kalau ada kader-kader ulama. Kalau wafat ulama, meninggal seorang kiai, Allah mencabut ilmu di dunia, dan itu mengganti kiai sangat sulit. Kiai Nuddin MZ wafat, susah menggantinya. Guru kita Ihlam wafat, susah mencari penggantinya. Beda kalau kota, belum mati, banyak yang mau ganti. Coba. Maka kalau dunia ini mau nyaman, harus banyak ulama. Bapak-bapak silahkan ajari anak ilmu kedokteran, kasih masuk fakultas teknik, kasih masuk tentara, kasih masuk polisi, kasih masuk STPDN, sekolah-sekolah pejabat. Tapi sayang kalau anak tidak tahu paham agama. Anak jadi anggota DPR bagus, anak jadi dokter spesialis hebat, anak jadi kontraktor bagus, tapi kalau tidak ada agamanya, tena harapan. Coba, kalau mati ki ibu, siapa doakan ki? Siapa? Suami tak kawin lagi. Mana amo dulu waktu tak pengantin baru, Nabi bilang, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu.
Nak bilang apa, laut kan ku seberangi, api kan ku terjang. Minum kopi saja nak tiup. Ya. Ya. Siapa yang doakan kita? Anak. Maka kalau anak tak bagus agamanya, meskipun ibu sudah dikubur, masih ada yang doakan. Anakku hebat saya Ustaz, pintar bahasa Inggris. Lah ya penjo bahasa Inggris puna tenaga mana? Woi Pak, anak tak hebat bahasa Inggris tapi tidak bagus agamanya, tidak tahu berdoa, untuk apa? Lihat anak-anak yang tinggi sekolahnya, tapi agamanya rendah, dinasehati orang tuanya. Bayangkan dijualkan ruko, warisan dari neneknya, nak jual rukonya bapaknya, pergi ke sekolah ke Australia nak. Sekolah kau jauh-jauh supaya hebat kau pulang, tapi tidak bagus akhlaknya, tidak bagus agamanya, pulang dinasehati sama neneknya. Nah, jangko begitu. Tidak bagus itu anak gadis keluar malam-malam sama cowok yang bukan suaminya. Apa nak bilang cucunya? Nah, anak tak yang dikasih sekolah keluar negeri dijualkan ruko. Apa nak bilang? Apa tong kita tahu nek? Bayangkan. Datang bapaknya, jangko kasih begitu nenekmu. Kita iya Pak. Apa kita tahu? Kampungan ini bapakku. Apa? Ngapain? Jarako. Sekolah itu anakmu ndak ada agamanya. Berdoa anak tak nanti kalau meninggal, pintar bahasa Inggris. Bahasa Inggris sih berdoa. Hei. Kira-kira kalau berdoa ya anak tak itu yang kursus bahasa Inggris, yang nak bayar 300.000 satu bulan. Berdoa bahasa Inggris sih berdoa. Oh my God, please help me my mother. Talekang. Maka itu semua bisa kita dapat kalau ada kader ulama. Maka masjid sebaiknya satu masjid ada kader ulama di masjid itu. Setiap masjid mestinya ada penceramah yang tinggal di situ. Ada tetangga kita yang paham agama, meskipun sedikit saja pesertanya. Selesai salat subuh seperti ini, bikin tablik, bikin pengajian, meskipun cuma 2, 3, 4 orang yang hadir. Saya tidak pernah mondok pesantren. Satu-satunya pondokan yang pernah kuikuti pondok waktu saya kuliah. Pondokan Ramsis. Tidak pernah saya sekolah agama secara khusus. Tapi di mana saya belajar agama? Saat saya masih kecil di kampung, selalu ada ceramah-ceramah kita di subuh hari. Meskipun cuma 5 orang yang hadir, 10 orang yang hadir, satu aja jadi ulama dari 10 itu sudah luar biasa menyelamatkan Gunung Merapi. Masjid sekarang rau cantik-cantik Pak. Ber-AC, mewah lampunya. Tapi seperti rumah sakit. Tahu rumah sakit? Tahu? Cantik toh. Bersih, ber-AC, rapi. Apa isinya? Orang sakit. Jangan seperti itu masjid kita. Biar masjid kita kecil, tidak terlalu rapi, tidak terlalu mewah, tapi di dalamnya selalu ada pengajian. Maka Pak Ismo, pikirkan dengan teman-teman panitia masjid, bagaimana supaya ada pengajian di masjid ini minimal 2 kali sepekan. Dan kita juga jamaah tahu diri ki juga. Kalau pergi ke pengajian, nah ada celengan diedarkan, isi tongin jo. Dia kok kikili. Kalau lewat celengan di depan tak pura-pura kena SMS. Ndak nalia, begitu lewat balik. Pernah ada orang sekte sekali lewat celengan depannya. Nah ambil kot. Nah cari yang paling kecil 2.000 kasih masuk. Selesai itu kasih masuk, tiba-tiba lewat lagi tu celengan, ditepuk pundaknya sama anak muda di belakang. Pak. Nah dorong 100.000. Dalam hatinya ini bapak,
Jago nih anak muda. Nak 2.000 jadi si bilang 100.000. Langsung nak sambut. Nak kasih masuk celengan. Sudah masuk celengan, nak bilangin anak muda. Tapi Pak, uang tak tadi tu jatuh dari kantong tak. Apa poe masuk di celengan. Begitu sekeknya ini orang, bubar itu jamaah, nah datang itu takmir masjid. Nah bilang tabe, ada uang di situ, salah masuk tadi itu di celengan. Lah. Ini masjid bisa makmur, dakwah bisa jalan, kalau ada donatur. Maka ibu bapak ketika datang ke masjid, jangan tomak itu sengaja mau celengan, tapi celengan yang kita mau isi uang 2.000. Nah, masih bagus itu, masih ada 2.000 daripada tidak ada sama sekali. Ya, ibu-ibu pilih mana? Pilih mana? Meskipun 2.000 tapi rutin daripada sekali 1 bulan 10.000. Pilih mana ibu? 2.000 tapi rutin. Kantara sekena. Lihat mangke. Yang mestinya 10.000 rutin. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Nah, ulama penting. Ibu-ibu saya tanya, pernah selama Bapak Ibu jadi penduduk Gunung Merapi, pernah enggak ada kepala dinas kesehatan datang menjelaskan tata cara wudhu? Ada? Pernah ada gubernur yang datang di sini masjid tak menjelaskan syarat-syarat syarat sahnya sholat? Pernah? Lalu dari mana kita dapat itu ilmu? Tentang wudhu, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang zikir, tentang doa. Dari mana kita dapat itu? Dari ulama. Maka tidak mungkin kita bisa beragama dengan baik tanpa ilmunya para ulama. Maka cintai ulama. Jangan kau cintai dasatnya. Enggak. Jangan cintai Kiai Haji Zainuddin M.Setnya. Jangan cintai guru kita Sanusi Baco dirinya, tidak. Tapi apa yang kita cinta dan kita hormati? Ilmunya. Pak disengena. Dan orang yang mencintai ulama itu sama sesungguhnya mencintai Nabi. Kenapa? Al ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Bapak saudara-saudara sekalian, mencintai ulama. Maka adik-adik sekalian, silahkan belajar bahasa Inggris, silahkan belajar bahasa Korea, silahkan kau belajar aritmatika, silahkan kau belajar ilmu tentang komputer, antariksa dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa belajar agama. Itulah sebabnya Al-Quran menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka tempat-tempat seperti ini, kalau ada kita lihat iklan-iklan takblik, iklan-iklan pengajian, datang ki. Kalau kita tidak dapat ilmunya, kita dapat pahalanya. Duduknya orang mendengar ceramah, duduk saja, belum lagi mencatat, belum lagi pemahamannya, belum lagi diamalkannya. Duduk saja dengan mendengar ceramah sejam, sama nilai keutamaannya sholat tahajud 1 malam suntuk. Ada pernah di sini sholat tahajud 1 malam suntuk? 1 malam suntuk itu maksudnya dari jam 8 malam sampai jam 4.30 subuh. Ada pernah sembahyang tahajud itu 1 malam suntuk, 1 malam penuh? Ada. Sembahyang tarawih saja 8 rakaat panjang bacaan tobat-tobat mau. Nah karena dia tali kanan joi mah tena mau tidak mau lagi pidi gumer. Ya. Nah ibu-ibu saudara-saudara sekalian, maka ketika ada takmir-takmir seperti ini, datanglah. Kalau kita tidak datang dapat ilmunya, kita dapat nilai keutamaannya. Insya Allah, apalagi kalau mampu kita amalkan. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, 1 mau dulu. Sebenarnya masih ada 4. Insya Allah mudah-mudahan umur panjang kita lanjutkan lagi pada sesi yang akan datang.